Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah, amma ba'd. Para pemirsa pecinta LDNU dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kajian sirah an-nabawiyah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan acara kita berlangsung dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi. Al-Fatihah. Para pemirsa pecinta LDNU Kedung Jajang Lumajang dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metodologi penulisan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-manhaj al-ilmi fi riwayat sirah an-nabawiyah. Metodologi ilmiah di dalam meriwayatkan dan menuliskan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya sedikit tentang bagaimana sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan dari generasi ke generasi, kemudian ditulis oleh para ulama terdahulu. Minal ma'lumi anna kitabata siratin nabawiyyati tadkhulu fi umumi ma yusamma tarikhan. Tentu sejarah Nabi Muhammad SAW ini merupakan suatu hal yang masuk di dalam naungan tarikh sejarah. Namun meskipun ia termasuk dalam naungan tarikh, naungan sejarah, namun seperti yang kita bahas pada pertemuan yang kemarin, bahwa sirah an-nabawiyah merupakan pemicu penulisan sejarah-sejarah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat as-siratu an-nabawiyyatu kama awdahna muntaliqan li tarikhi wa hafizan ala rasdil waqa'i' wal ahdath allati khallat qablaha wallati ja'at mutasalsalatan ala a'qabiha. Kita tahu kemarin bahwa sejarah Nabi Muhammad atau penulisan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi inspirasi terhadap penulisan sejarah-sejarah kegemilangan Islam pada masa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa pecinta LDNU dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Namun ada pertanyaan, walakin ala ayyi manhajin i'tamada kuttabus sirati fi tarikhiha wa tadwiniha. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah metodologi ilmiah apa yang dilakukan, yang dipakai oleh penulis-penulis sejarah di dalam mengumpulkan informasi-informasi sejarah, kemudian mereka menuliskannya dalam satu buku. Metodologi ilmiah yang seperti apakah yang digunakan oleh mereka? Laqad kana manhajuhum al-mu'tamadu fi dhalika ittiba'u ma yusamma al-yawm bil madhhab al-mawdu'i fi kitabati tarikh tibqa qawa'idin ilmiyatin sanushiru ilaiha. Wa ma'na hadha anna kuttaba as-sirati an-nabawiyyati wa ulama'aha lam takun wazifatuhum bisadadi ahdathis sirati
illa tathbitu ma huwa thabitun minha. Tugas dari penulis sejarah di sini, mereka bukan hanya mengumpulkan data-data yang mereka terima dari perawi-perawi ataupun informan-informan yang datang kepada mereka atau yang mereka datang kepada para informan itu, namun juga tugasnya adalah memastikan bahwa informasi yang mereka dapatkan ini merupakan informasi yang benar, bukan informasi yang hoax. Maka bagaimanakah cara untuk membedakan bahwa ini informasi yang benar, ini informasi yang hoax? Bimiqyasin ilmiyin yatamathalu fi qawaid mustalahil hadith al-muta'alliqah bikullin minas sanadi wal matni. Seperti yang kita singgung kemarin, di dalam metodologi penulisan dan juga pentadwinan sirah an-nabawiyah ini, para ulama terdahulu, para ulama al-awail, mereka menggunakan cara yang digunakan oleh ahlu al-hadis, para ahli hadis, yaitu dengan cara mengkritik dua hal. Yang pertama adalah kritik terhadap sanad, kritik terhadap konten hadis itu atau informasi itu. Kemudian yang kedua, kritik terhadap matan, kritik terhadap transmisi ataupun jalur-jalur yang dipakai, yang digunakan para informan itu. Dan itu merupakan cara yang sangat khas, cara yang hanya dipunyai oleh orang-orang Muslim, oleh peradaban Islam saja. Wa fi qawaidil jarh wa ta'dil al-muta'alliqah birruwati wa tarajimihim wa ahwalihim. Maka ketika kita membahas transmisi hadis ataupun sanad dari informan-informan itu, maka secara tidak langsung kita harus meneliti, mengkritik para rawi yang menyampaikan hadis itu, apakah mereka itu dhabit, thiqah, dan begitu seterusnya. Dan kita juga harus mengetahui terjemah dari para perawi itu. Itulah yang digunakan di dalam menggali, di dalam menghimpun informasi-informasi yang terkait dengan sirah an-nabawiyah. Maka pada awalnya bisa kita katakan memang kajian di dalam sirah an-nabawiyah pada awalnya itu menyatu dengan ilmu hadis. Hanya saja ilmu hadis itu kemudian berfokus kepada kejadian-kejadian yang sifatnya spesifik, kejadian-kejadian yang mengandung hukum, tidak berdasarkan kronologis suatu peristiwa. Nah, berbeda dengan sirah an-nabawiyah, sirah an-nabawiyah itu berfokus kepada kronologis waktu peristiwa, dimulai dari Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian umur sekian, apa yang terjadi pada peristiwa di umur sekian, dan begitu seterusnya sampai beliau wafat. Berdasarkan kronologis waktu, itulah sirah an-nabawiyah. Maka kemudian yang awalnya kajian sirah an-nabawiyah itu menjadi satu dengan kajian hadis, maka lambat laun kemudian dia memecah dan berdiri sendiri. Dan itu yang menjadi pegangan oleh ulama-ulama para penulis terlebih awal-awal di dalam menggunakan atau dalam mentadwin sirah an-nabawiyah. Namun setelahnya kemudian kita temukan, terutama pada masa kontemporer ini, bagaimana metodologi yang digunakan oleh para penulis ini begitu beragam, dan seakan-akan jauh dari metodologi yang digunakan oleh ulama-ulama salaf. Memang dalam menanggapi metodologi yang beragam ini kemudian bahkan di dalam kalangan ulama Islam sendiri itu kemudian berbeda pendapat. Satu misal seperti Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti di sini sedikit mengkritik cara penulisan sirah an-nabawiyah dengan cara pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang barat ataupun orang-orang Islam yang kemudian berafiliasi kepada pemikiran barat. Nanti kita akan bahas sedikit tentang hal itu. Satu misal, kalau kita melihat sirah an-nabawiyah
dalam kajian masa kini, kita bisa melihatnya dalam beberapa perspektif yang berbeda. Ada yang menggunakan paradigma filsafat di dalam melihat sebuah kronologis sejarah, sebuah sirah an-nabawiyah, menggunakan metodologi filsafat. Ada yang menggunakan dengan pendekatan teori konflik, bahwa apa yang terjadi dalam diri Nabi Muhammad dan pengikutnya itu tidak lain adalah karena konflik antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang mengikutinya. Dalam hal ini kebanyakan itu adalah orang-orang miskin, kemudian orang budak dan seterusnya, sebagai kelas bawah, kemudian berkonflik dengan orang-orang yang ada di kelas atasnya, antara burjuis dan proletar. Ada yang kemudian menggunakan pendekatan psikologis di dalam menulis sejarah. Ada yang seperti itu. Ada yang menggunakan pendekatan sastra dan lain-lain. Kita akan berikan contohnya nanti. Nah, bagi Buti di sini, pendekatan yang demikian yang digunakan oleh para penulis kontemporer itu memang ada sedikit bahayanya. Berbahaya ketika suatu misal yang berhubungan dengan hal-hal yang metafisik, hal-hal yang gaib. Kita tahu bahwa dalam sejarah Nabi Muhammad SAW ada kejadian-kejadian yang mungkin susah dinalar oleh akal. Seperti contohnya syaqqus sadr, pembelahan dada Rasulullah SAW. Nah, di dalam pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang kontemporer, mungkin kemudian dilarikan kepada takwil bahwa itu bukanlah syaqqus sadr yang sebenarnya, bukanlah pembedahan dada yang sebenarnya, ditakwilkan. Atau mungkin seperti Isra Mi'raj. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad Isra dari Makkah kemudian ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj dari Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha. Ini kemudian dengan pendekatan yang kontemporer ini, kemudian mereka melarikannya kepada takwil, dan tentu itu sangat berbahaya. Atau seperti cerita ketika ada daging yang sengaja diracuni oleh seorang wanita Yahudi, kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW, dan daging itu kemudian berbicara, mengeluarkan suara bahwa dirinya telah diracuni atau telah dilumuri racun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kemudian dengan pendekatan kontemporer ini kemudian ditakwil. Di dalam mempelajari sirah ini, seperti yang kita katakan kemarin, yang menjadi rujukan paling penting adalah Sirah An-Nabawiyah karangan dari Ibn Hisham. Ini kitabnya, dan metodologi yang digunakan di dalam Sirah An-Nabawiyah di Ibn Hisham ini merupakan metodologi yang seperti yang dilakukan oleh orang ahli hadis. Jadi di sini kalau kita melihat Ibnu Hisham yang kebanyakan itu mengambil dari Ibnu Ishaq, kemudian disampaikan sanadnya. Atau misal, qala Ibnu Ishaq haddatsani Yahya Ibnu Ubbad Ibnu Abdullah Ibnu Zubair an abihi, dan begitu seterusnya. Itu dicantumkan sanadnya, kemudian setelah itu matannya. Meskipun memang tidak kronologis ataupun urutan sejarah yang ada di dalam kitab Ibnu Hisham ini memang tidak terlalu spesifik sebagaimana buku-buku sirah yang ada setelahnya. Namun bagi siapapun yang akan mempelajari Sirah An-Nabawiyah, tidak bisa lepas dengan kitab ini, kitab As-Sirah An-Nabawiyah di Abdul Malik Ibnu Hisham. Beliau meninggal tahun 318 Hijriyah. Kitab yang ya lumayan tebal, namun ini merupakan kitab rujukan yang paling utama. Kemudian ada kitab juga
masih karangan ulama yang klasik, yaitu Safwatus Sirah An-Nabawiyah Ibnu Katsir, Abul Fida Ibnu Katsir, Imaduddin Ismail Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini banyak sekali karangan-karangan beliau. Salah satunya seperti yang kita sebut kemarin adalah Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian Qasasul Anbiya, kemudian juga ada tafsir Al-Qur'anil Azim atau dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Nah, beliau juga menulis Sirah An-Nabawiyah. Sama dengan Ibnu Hisham juga, beliau ini menyebutkan sanad dan matannya. Kita tahu bahwa Ibnu Katsir ini salah satu orang yang berkecimpung dalam ilmu hadis. Dan kebanyakan memang ya merujuknya kembali kepada Ibnu Hisham, Ibnu Katsir ini. Kemudian kita beralih kepada corak metodologi dan buku-buku Sirah An-Nabawiyah di era kontemporer saat ini. Kita bisa temukan suatu misal seperti Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan dari Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini meskipun di sini tidak disebutkan matannya, transmisi hadisnya, namun bisa dilacak di dalam catatan kaki bahwa informasi yang ada atau yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini bisa ditanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan, bisa divalidkan. Namun yang menjadi kelebihan dari Fiqhus Sirah An-Nabawiyah punyanya Buti ini, yang pertama beliau mencoba untuk mengaktualisasikan dalam konteks kekinian. Kemudian juga beliau mengambil pelajaran-pelajaran melalui analisa kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW dengan harapan hikmah ataupun analisa pelajaran yang diambil dari kejadian itu bisa kita aktualisasikan, bisa kita laksanakan di zaman saat ini. Kemudian ada lagi yang hampir mirip dengan punyanya Dr. Buti, yaitu Fiqhus Sirah karangan dari Muhammad Al-Ghazali. Beliau Muhammad Al-Ghazali merupakan seorang dai, seorang pendai dari Mesir. Beliau itu adalah Al-Azhari, lulusan dari Al-Azhar. Kemudian banyak sekali kitab-kitab yang dikarang oleh beliau. Juga sama di dalam penulisannya hampir mirip dengan apa yang ditulis oleh Dr. Buti, karangan dari Muhammad Al-Ghazali. Perlu dibedakan di sini ada Muhammad Al-Ghazali, ada Syekh Al-Ghazali. Jika yang dimaksud dengan Syekh Al-Ghazali itu adalah Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Ibnu Al-Ghazali, atau yang mempunyai kitab Ihya Ulumuddin, Sahibul Ihya, Sahib kitab Al-Mustasfa, dan begitu seterusnya. Itu Syekh Al-Ghazali. Kalau ini enggak, itu Imam Ghazali. Jadi ada Syekh Al-Ghazali, ada Imam Al-Ghazali. Jika dimaksudkan dengan Imam Al-Ghazali itu adalah Hujjatul Islam. Namun ketika dimaksud Syekh Al-Ghazali, maka ini yang punya kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Kemudian juga yang masih tidak terlalu jauh metodologi penulisan dengan ulama-ulama terdahulu, yaitu kitab As-Sirah An-Nabawiyah, Daw'ul Kitab was Sunnah. Jadi ini penulisan sejarah, penulisan Sirah Nabawiyah ini didasarkan pada dua sumber yang utama, yaitu dari Alkitab, dari Al-Quran, kemudian juga As-Sunnah. Karangan dari Dr. Abdul Muhdi Abdul Qadir Abdul Hadi. Beliau merupakan salah satu dosen yang ada di Jamiatul Azhar Asy-Syarif. Kemudian juga buku yang tak kalah pentingnya adalah kitab Rahiqul Mahtum. Ini buku sejarah yang sering digunakan di dalam pondok-pondok di Indonesia, Rahiqul Mahtum. Penulisnya adalah non-Arab, orang India, yaitu Sofi Rahman Al-Mubarakfuri.
Pada awalnya buku ini merupakan hasil dari sayembara ataupun lomba penulisan sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menulis buku ini, Ar-Rahiqul Maktum, dan ternyata kitab ini mendapat juara 1. Ini buku yang juga penting di dalam membahas sejarah Nabi Muhammad SAW. Metodologinya pun juga tidak jauh dengan apa yang dilakukan oleh ulama salaf. Nah, kemudian ada juga yang penulisan sejarah Nabi Muhammad terfokus kepada tema tertentu saja, kepada maudhu tertentu saja. Contohnya ini, Ghazawatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Buku kontemporer, namun dia memfokuskan diri hanya pada satu sisi saja, yaitu sisi perang-perang yang telah dilewati, yang telah dilakukan, yang telah Rasulullah ikut di situ, perang-perang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hanya fokus kepada perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, dan itu banyak sekali. Ada buku yang memfokuskan kepada sifat-sifat Rasul, ada yang buku yang memfokuskan kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami, dan begitu seterusnya. Ada banyak buku-buku yang bercara demikian. Nah, namun ada metodologi yang kata Buti tadi di sini agak sedikit nyeleneh. Contohnya seperti yang ditulis oleh Husain Haikal. Bukunya yaitu Hayatu Muhammad. Di sini Husain Haikal menggunakan beberapa pendekatan sastra, kemudian juga pendekatan psikologis. Nah, ini yang kemudian kata Syekh Buti ini memang dari satu sisi ada baiknya. Baiknya adalah ini pendapat saya sendiri. Baiknya adalah dengan pendekatan yang seperti ini orang ketika membaca sirah itu akan lebih enjoy. Ketika dibalut dengan sastra-sastra, dengan cerita-cerita yang menggunakan bahasa yang indah, itu orang akan membacanya enjoy. Beda dengan penulisan dengan metodologi yang lama. Seakan-akan terkesan bahwa sirah an-nabawiyah itu sangat angker. Harus mengerenyitkan dahi, membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Namun dengan penulisan yang dengan pendekatan sastra, puisi, dan juga psikologis, sebagaimana ditulis oleh Husain Haikal ini, positifnya itu kita membacanya enjoy, gampang. Dan bagi milenial saat ini sangat cocok sekali. Hanya saja yang berbahaya itu adalah ketika Husain Haikal melabrak, kalau bisa dibilang bahasanya melabrak apa yang sudah menjadi kebiasaan orang ahli hadis. Nah, jika orang ahlul hadis itu mereka tidak merubah matan, tidak merubah konten yang ada di dalam informasi tentang suatu peristiwa itu. Bahkan lafadznya pun mereka tidak ganti. Meskipun satu misal di situ hanya satu huruf saja, tidak diganti. Disesuaikan apa yang didengar oleh dia dari syekhnya, ya itulah yang ditulis. Beda dengan penulisan yang semacam yang dilakukan oleh Husain Haikal di sini. Husain Haikal menggunakan daya imajinasi, meskipun kontennya sama sebenarnya, isinya sama, namun dengan bahasa yang berbeda. Bahasa yang lebih sastrawi, yang lebih puitis. Dan itu pun juga diikuti oleh sosok kontroversial, yaitu Dr. Toha Hussein dalam kitabnya Ala Hamisi Syirah. Sama juga seperti Husain Haikal, namun yang dilakukan oleh Toha Hussein di sini, beliau lebih mengarah kepada prosa dan cerpen. Jadi seakan-akan ketika terjadi peristiwa, beliau mengimajinasikan bahwa di situ terjadi dialog dengan bahasa beliau sendiri, namun isinya ya tetap sama, hanya saja dalam membahasakannya berbeda. Tentu kalau kita bahas itu semua ada sisi positif, ada sisi negatifnya masing-masing. Namun itu semua kalau kita lihat dari secara umum, itu merupakan
bentuk usaha yang dilakukan oleh para pemikir, oleh para ulama kita di dalam membumikan sirah an-nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini ada manfaatnya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.